Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Ridho. Di video kali ini saya akan menjelaskan bab 6 dari algoritma pemrograman, yaitu function and procedure. Baik, langsung saja. Di sini kita memiliki function dan prosedur. Definisi prosedur sendiri adalah prosedur adalah suatu bagian dari sebuah program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu dan letaknya terpisah dalam blok sendiri yang memiliki fungsi sebagai subprogram dari bagian program yang menggunakannya. Prosedur memiliki sekumpulan perintah yang tidak dapat mengembalikan suatu nilai ke fungsi pemanggilnya. Nanti akan saya jelaskan menurut pemahaman saya ya, atau analoginya gitu. Definisi function. Function adalah suatu bagian dari sebuah program yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas tertentu yang menghasilkan sebuah nilai untuk dikembalikan ke program pemanggil. Garis bawahi nilai ini ya. Dikembalikan ke program pemanggil dan letaknya terpisah dalam blok sendiri yang memiliki fungsi sebagai subprogram dari program yang sedang digunakan. Fungsi merupakan sekumpulan perintah operasi program yang dapat menerima argumen input dan dapat memberikan hasil output yang dapat berupa nilai ataupun sebuah hasil operasi. Hasil akhir fungsi akan berupa sebuah nilai balik atau return. Nama fungsi yang didefinisikan sendiri oleh pemrogram. Pemrogram tidak boleh sama dengan nama built-in function pada file C++. Jadi di dalam C++ itu ada nama-nama function yang memang sudah ada dari sananya gitu. Dan ketika kita mau membuat suatu function baru, disarankan untuk tidak sama dengan nama-nama function yang sudah ada dari sananya gitu, biar nggak tabrakan dan terjadi tidak hal yang tidak diinginkan. Fungsi function digunakan agar pemrograman dapat menghindari penulisan bagian program atau kode berulang-ulang, dapat menyusun kode agar terlihat lebih rapi dan kemudahan dalam debugging program. Parameter adalah nama-nama berubah atau nama-nama variabel yang dideklarasikan pada bagian header atau function. Pemrogram dapat membuat function yang didefinisikan sendiri olehnya. Tujuan dari pembuatan function atau prosedur tersebut sebagai berikut. 1. Program HTTP terstruktur. 2. Dapat mengurangi duplikasi kode. 3. Function prosedur dapat dipanggil berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi fungsi dari dibuatnya function dan prosedur itu sendiri. Misal ketika kita ingin membuat suatu program di mana kita input suatu nilai dan ingin mencari apakah itu luas lingkaran, apa itu luas segitiga, apakah itu luas dari persegi panjang, maka kita dapat memisah setiap rumus-rumus ini ke dalam suatu prosedur atau function, sehingga kita tinggal dipanggil aja functionnya atau prosedurnya, sehingga kita tidak usah menulis ulang gitu. Atau semisal kita ingin mencetak suatu hal atau suatu tabel tapi berulang, misal kita mau mencetak suatu tabel perkalian dengan nilainya kita input. Nah, itu bisa kita panggil terus-terusan ketika kita memasukkan programnya ke dalam function prosedur, kemudian kita panggil, sedangkan kita menggunakan parameter untuk menggantikan nilai inputannya, n-nya, x-nya, y-nya. Nanti akan kita bahas lebih dalam di bagian parameter aktual dan formal. Di sini selanjutnya itu ada perbedaan function dan prosedur. Nah, function dalam bahasa C++ diawali dengan sebuah tipe data seperti boolean, float, integer, dan semacamnya, serta memiliki nilai kembalian yang ditandai dengan return. Sedangkan prosedur dalam C++ diawali dengan tipe data void atau memiliki arti yang kosong, tidak memiliki batas, tidak memiliki kembalian. Yang berarti prosedur tidak memiliki tipe data dan tidak memiliki nilai kembalian. Selain itu, perbedaan function dan prosedur adalah function memiliki nilai pengembalian, sedangkan pada saat dipanggil, sebuah function dapat langsung digunakan untuk mengisi ekspresi yang ada. Hal tersebut tidak berlaku pada prosedur. Nah, analogi yang kebayang sama saya itu adalah
ketika kita ingin membuat mie instan, kalau kita menggunakan function, maka yang kita ambil itu langsung mie-nya. Hasil akhirnya, hasil dari subprogram ini. Tapi kalau kita menggunakan prosedur, yang kita lakukan adalah kita mengambil tata cara untuk membuat mie-nya. Jadi bedanya kurang lebih di situ. Oke, kalau kita pakai prosedur, kita bakal menjalankan programnya, kemudian mendapatkan hasilnya baru. Sedangkan function dia menjalankan dulu, baru hasilnya baru kita ambil. Jadi kalau analoginya bikin mie instan tadi, kalau prosedur kita ambil prosedur atau tata cara membuat mie-nya, kalau function kita tinggal ambil mie-nya aja, udah jadi. Oke, selanjutnya adalah deklarasi dan mendefinisikan function and prosedur. Suatu function atau prosedur tidak dapat dipanggil oleh program kecuali sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Deklarasi ini dikenal dengan sebuah prototype function dan prosedur. Sebuah program pada C++ dapat terdiri dari banyak function, di mana salah satunya bernama main atau main function atau juga program utama. Pada umumnya, function diletakkan sebelum main. Nah, ini krusial. Jika function yang lain dituliskan setelah fungsi main atau fungsi utama atau program utama, maka sebelum fungsi main harus ditambahkan prototype function, atau lebih mudahnya itu kita deklarasikan dulu kalau function ini tuh ada. Baru setelah kita masukkannya di bawah atau ya di bawahnya fungsi utama, baru dia bisa terdetek. Kalau enggak, kita harus memasukkan subprogram ini di atas dari main function. Kalau enggak, ya kalau kita taruhnya di bawah dan kita nggak deklarasikan, programnya nggak akan jalan atau nggak akan kedetek gitu. Nah, sebelum function main harus ditambahkan prototype function agar fungsi tersebut dapat dikenal. Hal tersebut tidak berlaku jika penulisannya dilakukan sebelum fungsi utama. Prototype function tersebut berupa nama function, tipe nilai function, jumlah, dan tipe argumen. Mungkin akan saya sedikit contohkan. Misal kita memiliki fungsi utama nih. Nah, kalau kita mau menambahkan subprogram, kita harus menambahkannya di atas. Seperti ini. Nah, kalau ini kita mau taruhnya di bawah atau setelah fungsi utama, maka dia itu harus kita deklarasikan terlebih dahulu. Bentukannya seperti ini. Nah, kalau kita taruhnya di bawah, tapi ini yang nggak ada, maka fungsi ini nggak akan dikenali. Dia nggak akan tahu kalau fungsi ini tuh ada. Di sini juga ada bentuk umumnya ya. Bentuk umum prototype function, deklarasi fungsi. Tipe data dan tipe nomor 1 dan nomor 2. Tipe data function, nama function, tipe data argumen, nama argumen. Ya, seperti yang saya contohkan tadi ya. Mungkin lebih mudah dipahami karena dicontohkan saya langsung. Di mana tipe data function merupakan tipe data dari nilai yang dikembalikan dalam function, tetapi juga nilai yang tidak mengembalikan nilai dari operasi dalam fungsi tersebut. Untuk membuat fungsi tanpa mengembalikan nilai, kita harus menggunakan tipe data void. Lalu isi function merupakan nama atau identifier dari sebuah identitas fungsi tersebut. Argumen adalah nilai bawaan. Argumen ini penting juga ya, karena kalau kita nggak paham argumen, kita bakal kesulitan menggunakan function and prosedur. Adalah nilai bawaan yang akan disertakan saat pemanggilan fungsi. Argumen merupakan pemesanan memori yang berisi nilai di saat pemanggilan fungsi. Argumen tersebut akan bersifat lokal bagi fungsi tersebut. Tidak bisa digunakan di luar fungsi.
argumen dapat dikosongkan jika tidak dibutuhkan. Nah, jadi argumen itu bisa diisi, bisa enggak, tergantung kebutuhan kita gitu. Kebanyakan jika kita menggunakan function pasti ada parameternya atau ada argumennya. Tapi kalau kita menggunakan prosedur atau void, itu kebanyakan itu tidak memakai, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga pakai gitu. Oke. Selain itu juga kita bisa membuat argumen lebih dari satu dan masing-masing argumen akan dipisah dengan tanda koma dan diakhiri dengan titik koma. Sebagaimana saya kasih sebagai contoh. Ini tipe datanya, ini nama dari functionnya, dan ini argumennya atau parameternya. Tipe datanya, variabelnya ini disebut argumen atau parameter. Nah, untuk void di sini dikosongkan. Void, nama dari prosedurnya, parameternya kosong. Fungsi garis ini tidak memiliki argumen atau function, tidak memiliki argumen atau parameter, dan nilai baliknya tidak ada. Disebut prosedur. Ini menggunakan tipe data double dengan nama functionnya itu max, memiliki argumen yaitu x dengan tipe data double dan y dengan tipe data double. Kemudian contohnya adalah tipe datanya float, nama functionnya pangkat, x dengan tipe data float dan y dengan tipe data integer. Lanjut, cara pemanggilan function. Perbedaan cara memanggil function tanpa menggunakan parameter dengan menggunakan parameter dapat dilihat pada tabel 6.1. Jika tidak ada parameter, maka ya, seperti yang tadi saya lihat, kita tinggal ini void ya. Ya, ini void atau ini sama aja. Anggap ini void karena nggak ada tipe data kan, tipe data. Berarti dia langsung ya anggap ini void ataupun function lah. Jadi kita taruh tipe data atau void, terus nama fungsinya, terus ini parameternya. Highlightnya dari sini, apakah ini memiliki argumen atau enggak, apakah ini memiliki parameter atau enggak. Parameter itu ini, argumen itu isinya, isi parameter. Nanti kita lihat di bawah ya. Dengan dari cara pemanggilan tersebut dijelaskan jika setelah nama fungsi kosong atau nol maka fungsi tidak ada parameter. Nah, jika ada maka fungsi parameter seperti void, double dan sebagainya. Variabel parameter. Parameter adalah variabel yang digunakan untuk mengirim nilai dari program pemanggil ke prosedur atau function maupun sebaliknya. Bisa dikatakan parameter merupakan suatu sarana komunikasi antara prosedur atau function. Perhatikan contoh program pada tabel 6.4. Nah, tabel 6.4 adalah program perkalian dua nilai variabel menggunakan function. Jadi di sini kita memiliki function dengan tipe data integer dan nama function ada tambah. Di sini kita memiliki argumen m atau variabel m dengan tipe data integer dan n dengan tipe data integer. Nah, ini seperti layaknya function yang mungkin sudah kita pelajari. Nilai m dan n ini akan kita ubah ketika kita memanggilnya di dalam fungsi utama. Ini disebut parameter formal, di mana ialah sebagai alamatnya. Dan parameter aktual adalah sebagai pemanggilnya atau pengganti dari parameter formal. Jadi di sini sudah ada rumusnya kan untuk perkalian dua variabel menggunakan ini. Oh, ini penjumlahan bukan perkalian. Salah. Jadi z, kita punya nilai z sama dengan m plus n, kemudian return z, di mana berarti nilai z ini akan disimpan ke dalam tambah. Dalam fungsinya. Kemudian kita mulai dengan fungsi utama, integer x, a, dan b, masukkan nilai pertama, masukkan a, masukkan nilai kedua, masukkan b, x sama dengan tambah. Berarti di sini jelasnya x adalah si fungsi ini. Nah, udah nih, kita panggil tambah, kemudian nilai dari m kita ganti dengan a, dan nilai dari n kita ganti dengan b, sehingga secara logika
Ini sama dengan Z sama dengan A ditambah B. Kemudian hasilnya akan disimpan ditambah, kemudian akan ditampilkan di sini sebagai X. Kita tinggal manggil hasilnya aja. Kemudian, di sini ada penjelasan secara deskriptifnya ya. Ada dua tipe variabel parameter, yaitu aktual dan formal. Aktual merupakan parameter yang dipakai ketika melakukan pemanggilan terhadap prosedur atau function. Parameter ini memberi nilai pada parameter formal. Lihat pada program 6.5 bahwa parameter aktual terletak di dalam fungsi main dan dapat diisi variabel P, di mana variabel P diisi dengan hasil dari pemanggilan function kali parameternya A dan B. Kayaknya ini ada kesalahan antara tabel dan deskripsinya, dimana ini tambah kan, nggak ada juga nih P, mungkin X itu harusnya P, ini harusnya kali ya. Parameter formal merupakan parameter yang dideklarasikan dalam header prosedur atau function. Maksudnya parameter ini diberi suatu nilai atau diakses dengan cara memanggil nama dari program pemanggil disertai parameter aktualnya. Dilihat dalam program pada gambar 6.5, maka teman-teman coba terletak di dalam fungsi kali, fungsi tambah, fungsi tambah atau bukan fungsi utama. Untuk parameter formal berisi suatu variabel dengan nilai. Variabelnya itu memiliki tipe data, integer, double, dan sebagainya. Pada contoh tersebut terdapat dua parameter formal, yaitu variabel X dan Y dengan tipe data integer. Jenis-jenis fungsi. Jadi fungsi itu kan ada dua tadi, void dan non-void. Void itu prosedur, non-void itu function. Fungsi void adalah fungsi tanpa nilai nilai balik. Fungsi dengan tipe data void yang disebut sebagai prosedur. Di sini kita dapat melihat ciri-cirinya, tidak memiliki keyword return, tidak adanya tipe data dalam deklarasi fungsi, menggunakan keyword void, tidak dapat langsung ditampilkan hasilnya, tidak memiliki nilai kembalian fungsi. Keyword void juga digunakan untuk suatu fungsi, juga digunakan jika suatu function tidak mengandung suatu parameter apapun. Program menampilkan teks berhasil. Ini contoh ya, program contoh satu, program menampilkan teks prosedur berhasil dipanggil, di mana ini contoh untuk pemanggilannya ya. Akan coba saya kopas. Nah, di sini kita menggunakan void, nama prosedur yang ada contoh, parameternya dikosongkan, kemudian ini ada programnya. Ini tata cara membuat mie-nya. Nah, di fungsi utamanya kita tinggal panggil aja. Contoh begini cara manggilnya, nggak ada void-nya ya. Ini juga kosong titik koma, maka dia akan memanggil cara membuat mie. Oh my God. Filenya simpan di situ. Bentar. Bisa. Nah, dia bakal langsung panggil gitu kan. Nah, pas dulu bahasa panggil. Nah, itu kalau untuk void. Di sini ada sudutnya, di sini ada karena kita memiliki dua function atau dua fungsi atau dua program berbeda, jadi kita membuat dua flowchart. Oke, selanjutnya adalah non-void atau fungsi dengan nilai balik atau ya function. Jadi ciri-cirinya ada keyword return, ada tipe data yang melalui fungsi, tidak ada keyword void, memiliki nilai kembalian. Nah, di sini ada contohnya juga, program menghitung rata-rata dua buah variabel A dan B menggunakan function non-void dengan parameter X dan Y. Jadi intinya program itu mencari rata-rata dari dua bilangan. A plus B terus bagi 2.
Di sini kita menggunakan tipe data float dengan nama fungsinya delta. Di sini ada X dengan tipe data float dan Y dengan tipe data float. Karena kita bisa menuliskan ingin memasukkan nilai koma. Deklarasi Z adalah tipe data float. Z sama dengan X tambah Y dulu, baru dibagi 2. Terus nilai Z akan disimpan dalam kata-kata. Ketika kita masuk ke fungsi utama, kita masukkan nilai A, masukkan nilai B, kemudian kita ganti si X dengan A, maka ini adalah float A, maka ini juga adalah B dengan tipe data float. Ketika dimasukkan ke sini, A plus B bagi 2, dan disimpan set. Ketika kita panggil, kita tinggal panggil aja nih. Cara panggilnya juga begini. Kalau ini dengan deklarasi terlebih dahulu, kemudian parameternya diisi gitu. Kita akan mendapatkan hasil yang sesuai keinginan, misal 3 tambah 4, kata-katanya 3,5. Nah, jadi analoginya tadi kan kita tinggal ambil hasilnya, karena kita tuh punya returnnya tuh udah nyimpen hasilnya, jadi kita tuh emang cuma manggil hasil yang kesimpan di fungsi ini gitu. Jadi ya kita langsung dapat mie-nya. Sini ada sudoku-nya juga, dan ada flowchart-nya juga, 2 ya, karena kita menggunakan flowchart untuk fungsi utama dan flowchart untuk fungsi kata-kata. Oke, variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal ialah variabel yang didefinisikan dalam satu fungsi tertentu sehingga hanya dapat digunakan fungsi tersebut. Nah, ciri-cirinya secara otomatis, sifatnya secara otomatis akan diciptakan ketika fungsi dipanggil dan akan hilang ketika fungsi telah berakhir. Hanya dikenal oleh fungsi tempat variabel informasi, tidak ada inisialisasi secara otomatis. Sedangkan global adalah variabel eksternal yang dapat digunakan oleh semua fungsi di dalam codingan tersebut. Sifatnya dapat dikenal oleh semua fungsi. Jika tidak diberi nilai awal maka output 0. Yang ketiga, variabel yang didefinisikan di ruang fungsi manapun dan dikenal semua fungsi. Di sini ada contohnya. Langsung saja. Nah, jadi ini merupakan variabel global. Ini merupakan variabel lokal. Karena dia dideklarasikan dalam fungsi utama saja, sedangkan ini dideklarasikan di luar semua fungsi. Sehingga ketika kita manggil ada void untuk memanggil nilai dari variabel X global. Kemudian ini ada main, ada fungsi utama yang akan menampilkan variabel lokal, kemudian tetap menampilkan variabel global. Itu saja. Nah, pertama dia akan mencetak variabel lokal dulu, karena dia akan jalannya dari sini. Baru di sini dia memanggil variabel global, memanggil fungsi prosedur tampil global di mana isi tampil global adalah out nilai variabel global di mana ini kan tidak dideklarasikan, sehingga dia ngambilnya yang ini. Itu. Lanjut, ini ada sedikitnya, ada flowchart-nya, fungsi iteratif dan fungsi rekursif. Nah, jadi kalau untuk fungsi iteratif itu adalah fungsi yang di dalamnya memiliki pernyataan perulangan. Kita menggunakan pernyataan perulangan yang sebelumnya sudah kita pelajari. Nah, bedanya dengan fungsi rekursif, kita juga menggunakan perulangan, tapi lebih kompleks karena untuk mengalami pengulangannya, dia memanggil dirinya sendiri. Sehingga kalau perulangan menggunakan rekursif ini tidak dibatasi, dia tidak akan berhenti hingga
memori yang digunakan untuk menampung proses tersebut tidak dapat menampung lagi atau penuh. Jadi itu kelemahannya di situ. Dan saya sendiri kurang paham kenapa kapan fungsi rekursif itu digunakan gitu. Fungsi iteratif masih bisa untuk cetak Fibonacci seperti nanti ada contohnya, tapi rekursif itu rasa-rasa tidak efektif. Di sini ada contoh. Ini untuk ini rumus mencari hasil pangkat. Ini yang iteratif. Di sini di dalam function atau subprogram dari function ini kita menambahkan perulangan. Kemudian setelah perulangannya selesai, hasil atau nilainya akan disimpan ke pangkat. Nah, terus kita tinggal panggil hasilnya berapa, function seperti ini. Nah, kalau rekursif secara penjelasan dia sama X dan Y. X dan Y akan diganti dengan A dan B. Anggap A dan B. Nah, kalau B ketika kita inputkan sama dengan 0, maka semua bilangan kalau di pangkat 0 pasti 1. Hanya dirasa itu 1. Nilai 1 ini akan disimpan ke pangkat. Kalau enggak, dia bakal ngitung. Yang ini abaikan dulu, kita masuk ke yang ini. Di mana pangkat adalah X min 1. Di mana berarti kita akan mengalihkan si X. Misal kita input 2, pangkat 2 gitu. X-nya 2. Sini. Itu yang kanan tuh ya. Kemudian Y-nya 1. 2 pangkat 1 berarti 2. Terus si 2, berarti yang kanan udah ketahuan 2 gitu. Nah, yang kiri itu 2 juga kan, karena X-nya kita yang kedua, maka 2 kali 2, maka 4. Si 4 disimpan, kemudian dipanggil ke sini. Kompleks, tidak efektif. Mungkin akan efektif di suatu kasus. Itu untuk fungsi iteratif dan rekursif. Di sini ada pseudocode-nya, flowchart-nya, juga ada sebuah contoh buat mencetak Fibonacci menggunakan fungsi rekursif. Jadi dalam prosedur ini kita menambahkan sebuah pernyataan pengulangan gitu kan. Tapi yang ini bedanya, ini iteratif tapi menggunakan prosedur. Seperti yang saya bilang, jadi kita cuma input n di fungsi utama, sisanya cara membuat mie-nya yang kita panggil ke dalam fungsi utama, bukan hasilnya, tapi cara membuat mie. Kalau function tadi kan kita tinggal ambil mie-nya aja udah jadi gitu. Nah, ini kita panggil secara-caranya. Pertama kita ngapain, kedua kita ngapain, baru kita dapat mie-nya. Seperti itulah prosedur. Sini digunakan prosedur plus fungsi iteratif. Coba jalankan. Kita bilang. Nah, 1, 1, 2, 3, 5, 8. Oke. Ini ada sudut-sudutnya, ada flowchart-nya, juga ada input bilang ketiga. Nah, ini itu ini untuk fungsi rekursif. Di sini kita akan mencetak bilangan lipatan 3, berarti 3, 6, 9, 12. Nah, di sini dia manggil-manggil lagi kan. Kita cuma input n aja nih, tapi ini prosedur kan. Jadi kita manggil tata caranya dan di sini. Kalau Y lebih besar daripada X, maka signal ini dan tampilkan ini. Maka tampil sama dengan ini, terus dia akan ulang. Kurang lebih seperti itu.
berikutnya, daftar chartnya, kemudian selesai. Untuk bagian ini, eh, dari informasi yang saya dapat ini seharusnya gabung ke bab struktur selanjutnya. Kemudian saya juga nggak paham juga, ini belum saya. Jadi bagian ini akan saya skip, saya anggap bab 6 itu hanya sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.